웰킹도 체크합니다. 네, 선생님이었어요? Halo Sobat Plot Movie, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Oke, kali ini Plot Movie akan menceritakan alur film Korea Selatan yang berjudul Circle of Atonement. Film dengan genre misteri drama ini dirilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh sederet aktor dan aktris papan atas seperti San Dong dan Kim Yoo Jung. Masa lalu Lee Jung Hyun yang tak kalah kelam dengan Chul Wong membuat mereka sama-sama hidup dalam kepahitan dan membuat mereka terhubung satu sama lain. Penasaran bagaimana akhir hidup Jung Hyun? So you guys, stay here, keep watching and enjoy the story. 10 tahun lalu, Shin Gi Jung kecil sedang merayakan ulang tahun bersama ibunya. Mereka tinggal berdua di sebuah rumah kecil yang terletak di gang sempit kota Seoul, Korea. Gi Jung dan ibunya memutuskan untuk hidup berdua karena trauma masa lalu. Ayah Gi Jung adalah seorang residivis kriminal dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi kepahitan bagi ibunya. Ibu Gi Jung menceraikan suaminya saat masih di penjara. Saat merayakan ulang tahun, Ji Chul diam-diam membuka pintu rumah mantan istrinya yang terkunci dengan cara merusak knob pintunya. Mendengar kebisingan di depan rumahnya, Ibu Gi Jung pun memeriksa siapa yang datang. Ibu Gi Jung terkejut melihat ternyata itu adalah mantan suaminya. Ji Chul menyapa mantan istrinya dan ingin memberikan kado kepada Gi Jung. Namun ia hanya menjawab dengan ketus dan menyuruhnya untuk pergi. Gi Jung yang belum mengenal ayahnya takut dan bersembunyi melihat kejadian itu. Tidak terima dengan perlakuan istrinya yang ketus tersebut, Ji Chul pun melempar segenggam uang tepat di depan mukanya. Lalu Ji Chul pun menyapa anaknya yang sedang berulang tahun dari balik celah pintu yang masih terkunci. Namun Gi Jung langsung bersembunyi di bawah kolong meja. Mengetahui Ji Chul menyapa anaknya, Ibu Gi Jung pun langsung mengusir suaminya dengan cara menggigit tangannya, lalu melemparkan kembali uang yang mantan suaminya berikan dan mengunci pintu. Dari balik jendela rumahnya, Gi Jung memperhatikan gerak-gerik ayahnya. Ia melihat ayahnya membuang kado ulang tahun untuknya di tumpukan sampah seberang rumahnya. Lalu menanyakan kepada ibunya yang sedang menata uang yang ia lemparkan kepada mantan suaminya tadi. Apakah laki-laki itu benar ayahnya? Namun ibunya hanya diam. Sementara itu di hari yang sama dengan ulang tahun Gi Jung, sepasang kekasih Chul Wong resmi melamar Yusin dengan menyematkan cincin di jari manis Yusin. Namun mereka masih sering saja memperdebatkan hal-hal kecil. Pada adegan selanjutnya, Ji Chul yang baru keluar dari penjara menjadi supir taksi. Saat sedang membawa penumpang, ia terus berbicara meluapkan kekesalannya karena istri yang malah menceraikannya saat ia masih di penjara. Ji Chul terus saja mengumpati mantan istrinya dan tidak mempedulikan penumpangnya sampai terganggu akan umpatan-umpatan Ji Chul. Penumpang perempuan itu pun terganggu dan hampir membuat mereka kecelakaan. Perempuan tersebut menyuruh Ji Chul menghentikan mobilnya. Akhirnya perempuan itu mengumpati Ji Chul karena tidak becus menyetir, lalu melemparkan ongkos taksinya dengan kasar ke wajah Ji Chul. Ji Chul pun terdiam. Betapa sial ia hari ini, dilempari uang dengan kasar oleh 2 orang perempuan. Hal itu membuat Ji Chul dendam kepada perempuan. Sementara itu, Chul Wong dan kekasihnya sedang berkendara pulang menuju rumah Yusin. Di tengah perjalanan, Yusin menceritakan mimpinya. Setelah ia selesai bercerita, kekasihnya tidak meresponnya sama sekali. Ia pun kesal dan perdebatan pun dimulai. Kesal karena nggak direspon, Yusin pun bertanya kepada kekasihnya, apakah selama ini Chul Wong merasa terganggu olehnya? Lalu Yusin pun menangis dan meminta untuk diturunkan di tengah-tengah perjalanan mereka. Permintaannya untuk turun dari mobil tidak digubris oleh kekasihnya. Akhirnya Yusin pun mengancam untuk melompat. Karena tidak ingin terjadi kecelakaan, Chul Wong pun akhirnya menepikan mobil dan Yusin langsung turun. Chul Wong mencoba menghubungi kekasihnya yang sedang merajuk lewat telepon, namun tidak diangkat oleh Yusin. Chul Wong hanya bisa pasrah melihat tingkah kekasihnya itu. Ia memilih untuk meninggalkannya dan akan menjemputnya lagi nanti. Yusin melihat Chul Wong yang benar-benar meninggalkannya, langsung menangis dan mengumpati Chul Wong. Lalu ia meneriakinya bahwa hubungan mereka benar-benar selesai sekarang. Namun Chul Wong tidak mendengarnya karena sudah melenggang jauh meninggalkan Yusin. Malam pun tiba. Yusin masih saja berjalan kaki sembari menunggu taksi yang melewati jalan gelap itu. Di waktu yang sama pula, Chul Wong tengah mencari keberadaan Yusin, namun ia tak kunjung menemuinya. Yusin yang kedinginan juga ketakutan, lalu ia mencoba menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Namun saat ingin menelpon, ia terkejut dengan sinar lampu mobil di belakangnya. Ternyata itu merupakan mobil taksi milik ayah Gi Jung, yaitu Ji Chul. Pada adegan selanjutnya, terlihat Yusin yang tertusuk pisau tengah dibopong oleh Ji Chul menuju rumah kosong yang berada di tengah hutan. Yusin disekap di rumah itu dengan keadaan pingsan. Sesaat kemudian ia terbangun karena suara nada dering telepon miliknya. Yusin kaget dan mengamati sekelilingnya. Rumah ini benar-benar menyeramkan. Ia pun menangis dan mencoba melepaskan diri. Ketika ia berhasil keluar dari rumah kosong tersebut, ia berlari sambil memegangi perutnya yang tertusuk pisau. Karena tubuhnya yang lemas, ia pun terjatuh. Yusin sempat melihat sorot lampu mobil dari kejauhan.
dan ia pun bergeser bangun dan menghampiri mobil tersebut. Setelah ia bangun, ternyata dari arah samping, Ji-chul menyergapnya. Yusin menangis keras. Ia tidak sempat berteriak meminta tolong karena kondisi tubuhnya yang benar-benar lemas. Kemudian dari arah belakang, Ji-chul tanpa perasaan memukuli Yusin dengan sekop besar sampai Yusin meninggal dunia. Dia melakukan ini karena ingin melampiaskan kebenciannya kepada perempuan. Salah satu di antaranya adalah mantan istrinya. Keesokan harinya, Detektif Lee Sang-won memimpin olah TKP kasus penemuan mayat perempuan yang berada di hutan. Dan benar saja, mayat yang Detektif Lee selidiki adalah Yusin, kekasih Chul Wong. Penyelidikan berlanjut dengan menginterogasi Chul Wong yang sempat bersama Yusin di hari ia meninggal. Detektif Lee menyayangkan sikap Chul Wong yang tega meninggalkan kekasihnya sendirian, namun Chul Wong hanya diam. Lantas Detektif Lee memberitahukan kepada Chul Wong bahwa kekasihnya sedang hamil 6 minggu. Chul Wong pun menangis mendengarkannya karena sebelumnya ia tidak mengetahui hal itu. Chul Wong pun berkata kepada Detektif Lee, andai saja hari itu dia tidak memberhentikan kekasihnya di tepi jalan, hari ini adalah hari pernikahannya bersama Yusin. Di lobi ruang interogasi, ayah dan ibu Yusin tampak menunggu Chul Wong. Mereka meluapkan kemarahannya kepada Chul Wong yang tega membiarkan Yusin berjalan sendirian malam-malam. Ibu Yusin pun menampar Chul Wong berkali-kali sambil menangis. Pelaku pembunuhan Yusin terendus. Detektif Lee melihat rekaman CCTV jalan yang Yusin lewati. Ada taksi yang mendekati Yusin, yaitu taksi milik Ji-chul. Detektif Lee pun mendatangi kediaman mantan istrinya. Namun kehadirannya di rumah mantan istri Ji-chul tidak digubris. Ia berkata bahwa ia dan Ji-chul sudah tidak berkomunikasi lagi. Bahkan hanya mendengar nama saja, ia langsung gemetar karena emosi. Detektif Lee masih melihat-lihat ke dalam rumah mantan istri Ji-chul dan melihat Gi-jung yang tengah menatapnya, lalu tersenyum manis dan memberikan gerakan isyarat seolah ia sedang menembaknya. Dan Detektif Lee merespon candaan Gi-jung seperti kesakitan habis ditembak. Mereka berdua tertawa bersama, namun tiba-tiba ibu Gi-jung menyuruh Detektif Lee segera pergi. Sebelum pergi, Detektif Lee memberikan kartu namanya dan meminta tolong untuk menghubunginya apabila Ji-chul pulang ke rumahnya. Namun ibu Gi-jung tidak meresponnya dan langsung menutup pintu rumahnya. Tidak menyerah, Detektif Lee menunggu kedatangan Gi-jung dari dekat kedai rumah mereka. Sambil memakan es krim, tiba-tiba Gi-jung datang hendak pulang sembari menenteng tas belanjaan titipan ibunya. Melihat Gi-jung datang, Detektif Lee pun memberikan Gi-jung 2 buah es krim untuk dirinya dan ibunya, serta memberikan kartu namanya dan meminta Gi-jung untuk memberikannya kepada ibunya. Gi-jung pun mengangguk dan berlalu pergi meninggalkan Detektif Lee. Di saat Gi-jung sedang tertidur pulas, ayah Gi-jung datang dan mengelus wajahnya. Hal itu membuat Gi-jung terbangun dan bertanya apakah itu ayahnya. Mendengar suara anaknya, ibu Gi-jung pun terbangun dan berteriak histeris. Lantas ia pun bergegas menelpon polisi. Namun dengan cepat Ji-chul menarik dan menganiaya ibu Gi-jung dengan brutal. Melihat ibunya sedang dipukuli oleh ayahnya itu, Gi-jung langsung menekan tombol telepon hendak menghubungi Detektif Lee. Namun Ji-chul segera merebut telepon dari genggaman anak itu. Untungnya Detektif Lee datang tepat waktu lalu menodongkan pistol ke arah Ji-chul. Ji-chul pun langsung menarik Gi-jung dan mengancam Detektif Lee untuk tidak mendekat ke arahnya atau ia akan melukai anak itu dengan pisaunya. Sontak ibu Gi-jung pun histeris dan berteriak kepada Ji-chul bahwa Gi-jung adalah anaknya. Ji-chul pun melepaskan Gi-jung dan bergerak menuju jendela hendak melarikan diri. Dari arah belakang, Detektif Lee menodongkan pistol kepada Ji-chul dan meminta Ji-chul meletakkan pisaunya. Namun Ji-chul malah menerjang Detektif Lee hingga mereka berdua pun berkelahi sampai pistol Detektif Lee terjatuh di dekat Gi-jung. Gi-jung yang penasaran dengan benda itu pun mengambilnya. Lalu suara tembakan menggema di rumah kecil itu. Singkat ceritanya, Detektif Lee selamat dengan luka tembakan di bahu, namun ibu Gi-jung dinyatakan meninggal dunia. Sementara Ji-chul yang sudah tertangkap tidak memberikan keterangan apapun mengenai anak dan mantan istrinya. Ia beralasan tidak ingat dengan siapapun. Kemudian salah seorang polisi memberitahu Detektif Lee kalau Gi-jung menghilang. Detektif Lee pun langsung mencari Gi-jung ke rumahnya dan menemukan Gi-jung tengah bersembunyi di lemari pakaian sambil menangis ketakutan. Detektif Lee pun memberitahu rekannya lewat telepon bahwa dia tidak menemukan Gi-jung. Selanjutnya Gi-jung melempar Detektif Lee dengan mainannya dan menanyakan di mana ibunya. Detektif Lee menenangkan Gi-jung dan berkata kepada dia bahwa apapun yang telah terjadi, Gi-jung harus tetap hidup. Detektif Lee memutuskan untuk membesarkan anak itu. 10 tahun kemudian, Gi-jung yang namanya sudah diubah menjadi Lee Jung-hyun tumbuh besar menjadi seorang gadis cantik dan pemberani. Ia dengan berani berpergian sendiri seperti backpacker, bahkan ia pergi tanpa izin ayahnya Detektif Lee. Siang itu di stasiun Yeonjong, Detektif Lee berhasil menemukan anaknya berkat GPS yang ia pasangkan di ponsel Junhyuk. Detektif Lee memborgol sebelah tangan putrinya
dengan tangannya di sebelahnya agar Jung Hyun tidak bisa pergi. Lalu detektif Lee memarahi Jung Hyun. Sebenarnya ia khawatir apabila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada putri satu-satunya itu. Kemudian mereka berdua pun makan bersama. Sementara Chul Wong yang sekarang menjadi guru sastra Korea di tempat Jung Hyun sekolah, terlihat sedang mengajarkan puisi kepada murid-muridnya. Chul Wong menjadi guru populer di kelas itu karena ketampanannya dan kepiawaiannya membacakan puisi. Sampai saat ini, Chul Wong masih dihantui penyesalan terhadap Yusin. Di hari pertamanya menjadi guru, Jung Hyun datang terlambat. Namun, entah mengapa, Chul Wong terus menatapi mata Jung Hyun. Dia merasa ia mengenali bentuk mata Jung Hyun. Sementara itu, detektif Lee masuk rumah sakit akibat terluka menangkap penjahat. Ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah sakit karena nggak betah. Ia terkejut mendapati reporter Kim yang menunggunya. Dia menghindari, namun Kim sudah melihatnya. Nampaknya, reporter Kim sudah berkali-kali meminta detektif Lee untuk hadir dalam sesi spesial program TV-nya yang mengangkat kasus Ji Chul. Namun detektif Lee selalu menolaknya karena dia tidak mau media dan masyarakat tahu bahwa dia yang merawat anak kandung Ji Chul. Malam itu setelah mendapatkan kejutan ulang tahun dari teman-temannya, Jung Hyun bertemu gurunya. Chul Wong tengah berjalan sempoyongan karena mabuk. Jung Hyun pun menolong gurunya lantaran ia hampir saja tertabrak mobil. Mereka berdua terjatuh. Melihat gurunya ngelantur, Jung Hyun menggendong gurunya pulang kembali ke rumahnya. Chul Wong bermimpi sedang berada di hutan tempat kekasihnya meninggal dunia. Dan ia melihat kekasihnya digendong oleh Ji Chul menuju rumah kosong tempat Ji Chul menyekap Yusin. Saat terbangun, dia sudah berada di rumahnya dan ia menemukan obat penawar mabuk yang diberikan Jung Hyun serta sebuah notes dari Jung Hyun yang berisi, "Pak Guru, ada beban apa? Jangan minum terlalu banyak. Aku si Jung Hyun, si siswi terlambat." Lucu dan menggemaskan ya. Keesokan harinya, Chul Wong yang tengah mengajar di kelas Jung Hyun mendapati muridnya itu sedang tersenyum mengamati sekelompok pemuda yang sedang bermain basket. Saat Jung Hyun menoleh dan bertatapan dengan Chul Wong merasa ia pernah bertemu seseorang yang mirip dengan Jung Hyun. Dan Chul Wong pun kembali berhalusinasi lagi. Ia melihat Jung Hyun seperti ia melihat Ji Chul, pembunuh kekasihnya. Lantas Chul Wong pun langsung mencekik leher Jung Hyun. Tersadar akan apa yang dilakukannya, ia pun minta maaf kepada Jung Hyun. Dia meminta Jung Hyun untuk melaporkan atau menggugatnya saja. Namun Jung Hyun menolaknya, malah ingin berteman dengan Chul Wong. Adegan selanjutnya, detektif Lee terlihat marah dan kecewa perihal penghapusan namanya dari daftar karyawan yang akan dipromosikan. Ia bahkan mendapatkan lebih dari 80 tusukan dan telah berhasil menangkap para penjahat. Namun Direktur Kepolisian menjawab bahwa yang mendapat promosi jabatan lebih hebat darinya. Merasa kesal, detektif Lee pun pulang dan pergi meminum soju. Ia menelepon reporter Kim, lalu secara tiba-tiba ia memutuskan panggilan tersebut. Ia pun pergi ke dekat asrama Jung Hyun dan meminta Jung Hyun menemuinya. Setelah membawa ayahnya ke kamar dan membaringkannya, Jung Hyun pun bergegas keluar, namun detektif Lee menahannya. Ia ingin berbincang dengan anaknya tersebut. Detektif Lee menanyakan perihal sekolah Jung Hyun dan menanyakan apakah Jung Hyun sudah punya pacar. Jung Hyun pun menjawab tidak punya. Selanjutnya detektif Lee bertanya mengenai wali kelasnya. Jung Hyun pun dengan tersenyum menceritakan wali kelasnya kepada ayahnya. Bahkan detektif Lee mengira Jung Hyun menyukai wali kelasnya itu. Pembicaraan antara anak dan ayah itu pun berakhir karena detektif Lee tertidur. Jung Hyun pun menatakkan bantal serta mencopoti kaos kaki ayahnya dan menyelimutinya. Melihat pistol ayahnya, dengan perlahan ia pun mengambil dan mengarahkan pistolnya kepada ayahnya yang sedang tertidur pulas. Namun ia menurunkan pistol itu kembali lalu menuju kamarnya. Keesokan harinya, Chul Wong dan Jung Hyun berbincang mengenai nilai akademis yang diraih Jung Hyun. Tak disangka bahwa Jung Hyun adalah murid pintar yang selalu menyabet peringkat 1 di kelasnya. Mereka berdua berbincang mengenai cita-cita dan Jung Hyun bertanya kepada Chul Wong mengenai cita-citanya. Chul Wong pun menjawab bahwa ia hanya ingin membangun sebuah keluarga dengan kekasih yang sangat ia cintai. Sebuah mimpi yang sederhana. Saat Jung Hyun berbicara, Chul Wong menatap lekat wajahnya. Ia menjadi salah fokus dengan mata Jung Hyun. Chul Wong berkata, "Kalau kau sangat mirip dengan seorang yang kukenal." Ini maksudnya mirip Yusin kekasihnya atau Ji Chul ya. Malam berikutnya, Chul Wong dan Jung Hyun pergi makan bersama dan berkaraoke. Saat makan bersama, Jung Hyun curhat mengenai seseorang yang ia suka. Jung Hyun berkata kepada Chul Wong, jika perempuan yang mengungkapkan perasaan terlebih dahulu, apakah boleh? Namun, Chul Wong tidak menjawab pertanyaan Jung Hyun. Chul Wong seperti tidak menikmati karaokean itu. Semakin ia berada di dekat Jung Hyun, semakin ia teringat akan mendiang kekasihnya itu. Setelah kelelahan berkaraoke, Jung Hyun akhirnya tepar. Chul Wong pun menggendongnya dan mengantarkannya pulang. Di jalan menuju rumah Jung Hyun, Chul Wong kembali teringat akan malam di mana ia mencari Yusin. Chul Wong pun kembali berhalusinasi dan membawa Jung Hyun ke hutan hendak membunuhnya dengan sebuah batu.
Namun Chulwong tidak tega. Ia pun membawa Jung Hyun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Chulwong berkunjung ke rumah orang tua Yusin dan ia kembali berhalusinasi. Ia melihat Yusin tersenyum dan memeluknya dengan sangat bahagia. Namun ketika ayah dan ibu Yusin datang, Chulwong tersadar bahwa ia sedang berhalusinasi. Selanjutnya, mereka pergi ke hutan di mana tragedi Yusin tewas. Mereka berbincang kecil dan meminum anggur. Ibu Yusin menasehati Chulwong untuk tetap hidup seperti semestinya dan jangan berlarut-larut dalam kehilangan. Ia menyuruh Chulwong untuk menikah dan membangun keluarga. Namun Chulwong hanya menangis dan terus meminta maaf kepada ayah dan ibu Yusin. Suatu hari Jung Hyun pergi berkencan dengan teman lelakinya bernama Kim Min Woo. Rupanya lelaki tersebut adalah orang yang pernah Jung Hyun ceritakan kepada Chulwong. Mereka berdua pergi menonton film lalu makan bersama. Jung Hyun dan gebetannya tampak menikmati kencan mereka. Namun di tengah-tengah kencannya, Jung Hyun mendengar siaran berita di TV yang menayangkan vonis hukuman mati kepada Chijul. Jung Hyun, Chulwong, dan detektif Lee menyimak berita itu dengan serius dari 3 tempat berbeda. Mendengar terpidana kasus pembunuhan Yusin 10 tahun silam membuat Chulwong sadar dan menduga mungkin saja Jun Hyung ada kaitannya dengan Chijul, pembunuh kekasihnya. Lantas ia pun menelepon wali ayah Jung Hyun yang ternyata adalah detektif Lee. Lalu Chulwong meminta detektif Lee untuk menemuinya. Detektif Lee kelihatan lupa sama Chulwong. Ketika ia menyebut kasus Yusin, detektif pun langsung mengingat semua. Ketegangan tampak menyelimuti mereka berdua. Ternyata Chulwong sudah mengetahui bahwa Jung Hyun atau Gi Jung adalah anak kandung dari Jijul, pembunuh kekasihnya. Mendengar itu, detektif Lee dengan kasar meminta kepada Chulwong untuk tidak mendekati Jung Hyun. Ia khawatir bahwa Chulwong akan membalas dendam atas kekejaman Jijul kepada putrinya tersebut. Lalu Chulwong berteriak dan bertanya apa salahnya Yusin sehingga ia dibunuh oleh ayahnya Jung Hyun. Dengan berani, detektif Lee pun menjawab bahwa semua ini adalah kesalahan Chulwong. Andai saja Chulwong tidak meninggalkan Yusin sendirian, maka tidak akan kehilangan kekasihnya itu. Sontak Chulwong pun memukuli detektif Lee. Mereka berdua sempat terlibat perkelahian, namun akhirnya dilerai oleh pemilik kafe. Setelah berkelahi, mereka berdua duduk dan lanjut berbincang sembari merokok. Chulwong mengatakan bahwa ia ingin sekali Jijul merasakan penderitaannya selama ini karena kehilangan orang yang ia sayangi. Mengetahui fakta bahwa Jijul telah divonis hukuman mati juga tidak membuat Chulwong puas. Keesokan harinya, reporter Kim kembali mencari detektif Lee. Kali ini, ia kembali mengungkit permasalahan kasus Shin Jijul. Nampaknya reporter Kim penasaran dengan keberadaan anak Jijul yang menghilang setelah kematian ibunya. Kemudian detektif Lee pun mengingatkan reporter Kim untuk tidak mengusik kehidupan anak dari Jijul demi membuat edisi khusus. Menjelang hari eksekusi matinya, Jijul mendapat kunjungan dari orang tua Yusin. Terlihat ibu Yusin menegarkan dirinya untuk menemui Jijul sekali saja. Namun ternyata Jijul menolak kunjungan dari orang tua Yusin. Ibu dan ayah Yusin pun langsung pulang. Saat perjalanan pulang, sembari menunggu istrinya yang sedang buang air kecil, ayah Yusin menemukan sebotol obat kimia di dalam tas istrinya. Ibu Yusin yang mengetahui suaminya telah menemukan racun di dalam tasnya pun langsung memberi keterangan bahwa dia sebenarnya ingin membunuh Chijul dengan tangannya. Ia selama ini berpura-pura hidup tenang dengan dendam yang masih membara kepada Chijul. Bahkan di saat hari-hari menuju hukuman matinya, Jijul tidak mau dikunjungi. Hal ini membuat orang tua Yusin kesal karena tidak bisa membalaskan dendam mereka. Mereka tidak bisa melihat Chijul mati begitu saja tanpa merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka berdua pun berpelukan dan saling meminta maaf lalu berdansa di tengah hutan. Setelah berdansa, mereka berdua meneguk racun tersebut dan meninggal bersama. Chulwong semakin depresi akan kepergian orang tua Yusin. Selama ini, mereka telah menganggapnya sebagai menantu mereka walaupun Chulwong dan Yusin belum pernah menikah. Setelah upacara pemakaman kedua orang tua Yusin, Chulwong pun mengamati lukisan terakhir karya mendiang kekasihnya itu. Kematian orang-orang tercintanya membuat Chulwong semakin dendam dengan Jijul. Apalagi sekarang, ia telah mengetahui bahwa muridnya adalah anak kandung dari seorang pembunuh kekasihnya. Chulwong pun nekat membeberkan hubungan rahasia antara detektif Lee dan Jung Hyun ke reporter Kim. Ia ingin publik mengetahui bahwa detektif Lee menyembunyikan keberadaan seorang anak pembunuh. Pada malam yang sama, Jung Hyun hendak pergi berkencan lagi dengan gebetannya. Namun, kencan mereka gagal karena Min Woo menunjukkan berita yang sedang viral. Dia mengetahui status Jung Hyun yang sebenarnya adalah anak dari seorang pembunuh. Jung Hyun pun meneriaki Min Woo bahwa apa yang telah ayahnya lakukan bukanlah salahnya. Ia pun menangis, kemudian pergi. Jung Hyun yang sedih pun mengunjungi rumah gurunya. Jung Hyun bercerita kepada Chulwong
bahwa ia ingin membunuh Detektif Lee karena Detektif Lee lah yang membunuh ibunya 10 tahun lalu. Adegan berpindah pada peristiwa 10 tahun lalu saat Detektif Lee mengunci pergerakan Ji-jul. Detektif Lee terkejut saat Gi-jung mengambil pistol yang terjatuh dan menodongkan ke arah mereka. Ji-jul mengambil pistol dari tangan Gi-jung, tetapi Detektif Lee berhasil melumpuhkannya. Saat akan menembak Ji-jul, Gi-jung ingin melindungi ayahnya. Seketika ibunya datang melindunginya dan peluru mengenai ibunya. Kejadian itu menjadi memori kelam bagi Jung Hyun. Walaupun selama ini Detektif Lee bersikap baik seperti ayah kandungnya, namun ia tetap menyimpan dendam kepada Detektif Lee. Ia frustasi. Di satu sisi, ia juga menyayanginya, namun ia membencinya karena kesalahan yang telah membuat ibunya meninggal dunia. Chul Wong pun mengajak Jung Hyun mengunjungi ayah kandungnya, Shin Ji-chul, untuk menyaksikan eksekusi matinya. Sebelum eksekusi mati, Ji-chul menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada Jung Hyun. Ini sangat menyesakkan hati Jung Hyun. Dia pun tak sanggup membuka mata saat tali gantung diturunkan. Melihat hal itu, Jung Hyun terpukul, menangis dan berteriak memanggil ayahnya. Melihat Jung Hyun yang malah bersimpati kepada ayahnya sendiri, Chul Wong mengajak Jung Hyun ke rumah kosong yang dulu dipakai sebagai tempat penyekapan Yusin oleh ayah kandungnya. Jung Hyun tidak sadarkan diri setelah sampai di tempat itu. Setelah sadar, Jung Hyun terkejut melihat ayahnya Detektif Lee disekap oleh Chul Wong. Chul Wong pun meminta Jung Hyun untuk menghentikan penderitaannya selama ini dengan memberikannya pistol untuk menyuruh menembak Detektif Lee. Jung Hyun pun mengambil pistol itu lalu mengarahkan kepada sang ayah. Setelah melepaskan lakban di mulut ayahnya, Detektif Lee pun memberitahu bahwa berita mengenai identitas Jung Hyun bukanlah dirinya yang menyebarkan, melainkan Chul Wong sendiri. Setelah mendengar pengakuan Detektif Lee, Chul Wong menceritakan kejadian di mana Yusin dan Ji-chul bertemu hingga ia kehilangan kekasihnya sendiri. Chul Wong ingin melampiaskan dendamnya kepada siapapun orang terdekat Ji-chul, bahkan termasuk Jung Hyun sendiri yang sebenarnya tidak mengetahui kejadian 10 tahun silam. Mendengar perkataan Chul Wong, Detektif Lee pun berteriak bahwa Jung Hyun bukanlah seorang pembunuh, ia adalah anaknya, walaupun sebenarnya bukan anak kandungnya. Detektif Lee tulus menyayangi Jung Hyun. Tak tahan mendengar semua itu, Jung Hyun melayangkan tembakan tepat di samping Detektif Lee, lalu berkata kepadanya bahwa ia tidak bisa melupakan kejadian di mana Detektif Lee menembak ibunya. Detektif Lee pun menceritakan alasannya hingga akhirnya ia memutuskan merawat Jung Hyun. Namun Jung Hyun malah menembak bahu Detektif Lee lalu berkata bahwa ia tidak bisa memaafkan Detektif Lee. Detektif Lee meminta maaf dan berterima kasih kepada Jung Hyun karena ia telah menjadi anaknya dan menjadi alasannya untuk tetap hidup. Setelah mengatakannya, Chul Wong yang berada di belakang menodongkan pisau ke leher Jung Hyun dan membuat Detektif Lee berteriak kepada Chul Wong untuk tidak melukai Jung Hyun. Kemudian Jung Hyun melayangkan tembakan ke atap dan melepaskan diri. Jung Hyun berkata kepada Chul Wong dan Detektif Lee biar ia saja yang mati agar mereka tidak menderita lagi. Jung Hyun pun sempat menyatakan perasaan kepada Chul Wong bahwa ia menyukai Chul Wong karena mereka terlalu mirip. Kejadian masa lalu kelam mereka lah yang menghubungkan mereka berdua. Sebelum ingin menembakkan kepalanya, Jung Hyun juga berpesan kepada ayahnya agar menjalani hidup dengan baik dan memintanya untuk menjadi ayah kandungnya di kehidupan lain. Setelah mengatakannya, dengan cepat Chul Wong langsung memeluk Jung Hyun hingga akhirnya mereka terjatuh dan tertembak di dada Chul Wong. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia berkata, semoga Yusin kekasihnya memaafkan dia. Di penghujung film, terlihat Detektif Lee yang baru saja keluar dari gedung penjara karena mempertanggungjawabkan kesalahannya telah membunuh ibu Jung Hyun. Di luar lapas, Jung Hyun telah menunggunya. Jung Hyun telah beranjak dewasa dan cantik. Terlihat kaki Detektif Lee pincang akibat cedera tembakan Jung Hyun. Ia melewati Jung Hyun begitu saja, namun gadis itu menghampirinya dan menggandeng tangan Detektif Lee. Film pun selesai. Film Circle of Atonement ini berakhir dengan haru. Film bergenre kriminal drama ini menggambarkan kondisi psikologis tokoh yang kehilangan orang-orang tercintanya. Bagaimana ending film ini menurut kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe serta bagikan ke sosial media kamu. See you in the next video and kamsahamnida.